Dari aku kecil memang aku suka hewan, apapun jenisnya. Jujur kalau misalnya dari kecil aku nggak pernah jijik sama kecoa. Oh ya? Maksudnya pun walaupun dulu aku jujur aja ya aku pernah bunuh kecoa lah. Mau digeprek gini kayak gitu aku nggak ngerasa jijik gitu. Tapi makin kesini aku makin melihat oh lucu ya ternyata ya. Apalagi kan aku makin sering bonding sama hewan-hewan yang nggak aneh, yang nggak wajar Yang gitu nggak ya. wajar, Iya iya. Ya, jenisnya beda. Apa yang membedakan kepiting yang biasa kita lihat di pasar dengan kepiting ini? Kalau yang itu kayak agak nggak ada akhlak ya. Langsung Makanya nyapit ya, sembarangan. langsung Iya, nyapit. iya. Kalau yang ini udah berakhlak, Nih, kalau gini kan dia langsung kaget ini ya. ya defense ya. Sayang, bentar ya. Jadi intinya kita harus merasa kita tuh lebih alpha dari dia. Oh, dia nggak boleh lebih di atas kita. Ini penasaran ini apa? Makanannya? Oh bukan, itu bekas dari kandangnya. Oh, oke. Jadi kita harus lebih alpha dari dia ya. Heeh. Jadi emang harus dipegang supaya capitnya ini nggak keluar. Betul. Oke. Karena mereka bisa baca perasaan kita juga, baca energi. Kayak anjing aja misalnya kita panik iya. nih, jadi dia juga ikutan panik. Panik. Iya. Jadi harus bagaimana caranya seorang Yasmin bisa tenang memegang kepiting yang dimana kita sering melihat video-video orang dicapit sama kepiting kan harusnya takut. Awalnya juga aku takut ya, dia suka ngangkat-ngangkat. Tapi ya aku ulang-ulang terus. Pokoknya aku tanamin aku harus lebih alfa dari dia. Jangan sampai dia jadi alfanya kan. Jadi sekali, 2 kali, 1 kali, 2 kali ya jadi biasa aja sih sekarang. Jadi kayak kecapit udah biasa juga ya. Di awal-awal pasti responsnya akan lebih sering nyapit atau gimana gitu ya. Iya. Ini tadi ada kata produser kita, Janti bilang katanya nanti mau coba dong pegang kepiting. Enggak. Boleh. Enggak ada begitu Mas Tom. Ini di WhatsApp loh. Di WhatsApp loh ini oke terus kalau mau lihat ini tetap ini. Aduh, ini agak takut sih. Kalau Takutnya begini. gue yang alfa nih. Nih, Ah, pegang capitnya harus benar-benar hap gitu. Hap. Gini? kalau kakinya? Kakinya ya aku pegangin ya. Iya. Sudah pegang nih. Iya betul. Udah pegang ya Ibu produser. Kan gimana kamu belajar caranya Iya, untuk betul. memegang kepiting dengan baik dan benar? Pasti kan Awalnya- pernah ada kecapit-capit gitu kan? Jujur nggak pernah dicapit sama dia. Heeh. Dia ini berarti baik? Baik. Cuman kan namanya belum kenal gimana sih suka mungkin dia kan belum trust juga ya. Jadi kan dia berusaha untuk memproteksi diri dia sendiri gitu. Oke. Kalau ini tadi makannya timun. Iya. Kalau kepiting makannya apa? Macam-macam Kak, ada blueberry, Nih? salmon, apel, Makanannya mahal beliau ya. Iya. Ternyata kepiting tuh bisa pilih-pilih makanan loh. Oh iya. Iya. Oh, lebih Pilihnya tuh gimana? Yang nggak enak atau gimana? Misalnya nih aku kasih wortel terus ya. bosan. Bosen, dia nggak mau makan lagi. Gitu. Kita mesti merotasi menunya. Jadi kalau satu hari berapa kali makan kepiting? Sekali aja. Ini namanya siapa? Kepiting? James. James. Ya. James kalau dielus kepalanya nggak apa-apa? Apa? Enggak, dia coba kalau pegang capitnya dong. Mas Tommy belum pegang Belum nih. pegang itu. Ayo Belum dong. pegang. Ayo dong pegang dong. Coba Mas Tom. Ini pegangnya tadi Ya, pokoknya yang yakin ya. Tuh. yakin dong. Wih. Yang penting yakin. Betul. Ini tim video editor dan juga yang lain juga pengen megang katanya. Enggak ya? Tadi udah mainan. Udah mainin. Kak Yasmin datang lebih awal udah ditanya-tanya udah dimainin ya. Dan ini tuh kalau kita biasa ngeliat kepiting kalau yang udah diikat kan nggak bisa ngeliat teks apa sih wajahnya ininya kalau di sini bisa kelihatan dan memang agak menggemaskan ya matanya. Ini matanya nih. Dia bisa turun. Iya bisa Iya. turun. Berarti dia merasakan sakit ya kalau matanya kepegangnya, sama seperti hewan-hewan kayak kucing, anjing gitu ya. Kayaknya kalau dipukul iya sih. Bedanya kepiting yang jenis James ini dengan kepiting yang biasa tuh apa? Kalau yang itu nggak bisa jinak. Sama sekali, walaupun kita pelihara dari kecil dia nggak akan pernah bisa jinak. Nggak bisa. Tapi kalau makanan kurang lebih sama. Ini juga bisa dimakan sebenarnya. Bukan makanan si kepitingnya sama-sama seperti itu kayak timun, wortel, Iya. salmon. Oke. Kurang lebih sama. Iya. Awalnya pertama kali memelihara hewan-hewan eksotik seperti ini. Sebelum memelihara hewan-hewan ini, apakah Yasmin juga pernah memelihara hewan kita yang pada umumnya? Gitu? Pernah dong. Pernah punya anjing, kelinci, hamster, yang wajar-wajar aja kalau kata netizen. Kan tadi Yasmin sempat bilang dulu malah belum pernah melakukan riset.
Ini memang membeli hewan-hewan ini memang karena membelinya di event pet shop atau memang sebelumnya mempelajari dulu atau kayaknya lucu langsung beli aja. Iya, impulsif aja kayaknya lucu, yaudah deh. Gitu. Iya. Kalau kecoa nggak beli kan berarti? Kecoa aku dikasih sama teman aku, jadi kan dia pelihara arwana ya. Terus kita lagi lihat arwana, tapi kok ada yang lebih lucu nih, kecoa ini. Yaudah deh, aku minta deh. Gitu. Aduh. Agak ini ya. Dan ini Kak Yasmin ini menyadari kalau suka sama hewan-hewan yang kayak gini tuh apa dari kecil udah kalau ngeliat kecoa gemes Oh, iya, gitu. benar. Apa baru-baru pas udah dewasa aja nih? Pas dari aku kecil memang aku suka hewan, apapun jenisnya. Jujur kalau misalnya dari kecil aku nggak pernah jijik sama kecoa. Oh iya? Maksudnya pun walaupun dulu aku jujur aja ya aku pernah bunuh kecoa lah. Mau digeprek gini kayak gitu aku nggak ngerasa jijik gitu. Tapi makin kesini aku makin melihat oh lucu ya ternyata ya. Apalagi kan aku makin sering bonding sama hewan-hewan yang nggak aneh, yang nggak wajar Yang gitu nggak ya. wajar, Iya. Nah, bondingnya kayak gimana tuh? Dengan kayak kaki seribu dengan Iya. kepiting, bondingnya seperti apa? Ini aku izin taruh dulu ya. Boleh Kak Yasmin. Ya, jadi kan aku ini kan introvert ya kak ya. Kamu introvert dari mana ya? Kayaknya tadi ngobrol dari tadi luwes-luwes aja seorang Yasmin ya. Nah, ngomongin lagi tadi soal stres. Jadi kan ada namanya teknik kita tuh harus grounding. Pernah dengar gak sih? Jadi kita harus mengalihkan fokus kita pada indera kita. Terus harus kembali lagi ke momen ini, harus kayak live in the present moment gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi tuh kita katanya ada triknya gini, kita harus fokus sama apa yang kita bisa lihat, satu, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa dengar, dan apa yang kita hirup gitu kan. Salah satu yang membantu aku tuh adalah ya Susan. Jadi ini salah satu hewan kesayangannya Kak Yasmin ya, Iya. Susan ini ya, yang Jadi- penghilang stres banget. Betul, jadi kalau aku kayak gini, aku kayak mau kembali lagi nih ke momen yang sekarang ini ya, yang gak akan terjadi dua kali. Aku ngerasain, oh aku ini tuh lagi sama Susan, aku ngerasain nih kakinya Susan, dan aku jadi bersyukur, this is me, I'm alive gitu loh, I'm experiencing right now gitu loh. Dia jadi kayak mengaktifkan panca indera aku lah gitu. Jadi ini nggak sekedar cuma suka atau memelihara, tapi punya makna tersendiri buat Kak Yasmin Iya. yang bisa membuat menghilangkan stres, membuat hidup lebih bermakna ya Betul. Kak Yasmin ya. Lebih ke terapeutik sih jadinya ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari GoN. Kalau malam mereka itu tidurnya gimana dan sama siapa? Ya jujur aja sendiri-sendiri lah. Di dalam ini ya tempat kandangnya masing-masing ya. Iya, tapi sebelum tidur pasti main sama aku. Sekarang tuh ada berapa banyak hewan yang Kak Yasmin pelihara berarti di rumah? Ada live insect 2, ada hamster 1, kepiting ada 6, kalau misalnya ini tinggal 4. Lagi sedikit tinggal. Pernah ini gak saling ribut? Kayak misalkan hamster itu kan makanannya uget-uget ya? Atau enggak Kuaci. Kuaci ya hamster Kuaci. ya? Kalau uget-uget mah ini apa? Yang bisa terbang itu apa? Ini ya. Sugar glider. Sugar glider. Ini mereka semua pernah berantem nggak? Atau ternyata James lagi ada masa di mana dia cowok ya? Cowok, Di masa di mana dia lagi pengen jantan-jantannya Mencari betina gitu ya. Nggak pernah disatuin, tapi James ini pernah aku gendong bareng sama Susan. Aku deketin, tapi dia jijik. seorang kepiting, seekor kepiting juga bisa merasa Seorang. jijik ya. Jadi ya, Lama-lama ini ya kita merasa mereka hidup banget ya. iya, jadi aku nggak heran kalau ada yang bilang, ih jijik gitu, kepiting aku aja jijik sama Susan. Maaf ya Susan ya. Dalam waktu dekat kamu kepikiran nggak Kak untuk menambah hewan baru atau jenis yang lain? Untuk sekarang aku fokus ke kecoa dulu sih. Mungkin next akan ada lagi. Tapi kan kecoa itu kan mereka kan dasarnya memang biasa hidup di di tempat-tempat yang lebih terbuka gitu. Apa mereka pas dipelihara tuh pengen keluar dari kandang atau agak lebih susah gitu untuk dijinakan gitu? Menurut aku ya, kenapa kecoa itu berkeliaran? Mereka kan nyari makanan. Jadi selama kita pelihara, kasih Ada makan yang makannya. enak, ya udah. Akan seperti diam pagi aja di situ ya. Iya, udah tercukupi, ya kan? Kak ini
Kan kita bisa melihat bahwa kaki 1000 yang dimiliki oleh Yasmin ini kaki 1000 yang nggak sama kayak yang kita lihat lain ini terawat ya. Badannya licin, kakinya juga rapi. Kak, gitu ini ya. maaf ya aku geser boleh, biar silakan. oke Zoner siapa tahu bisa melihat. Nah, pemeliharaan cara kamu merawat Suzan ini seperti apa, Kak? Suzan sih gampang ya Kak ya, paling kan dikasih makan, terus kan kandangnya itu pakai kompos ya. Aku ganti, aku bersihin. Kompos itu tanah? Iya, pupuk. Terus paling aku bersihin aja pakai brush. Dia nggak mandi ya kalau dia? Enggak. Di air itu nggak boleh? Enggak. Oh. Pakai brush aja sih dibersihin. Low maintenance. Ini tadi Suzan, kalau si James. James gimana nih? Kan ini lama juga dibawa di luar, nggak kering, terkena nggak air, kena kering basah. itu gimana Kak? Ini nggak apa-apa di luar, tapi hanya beberapa jam ya. Karena dia semalaman ini udah berendam. Jadi di rumahnya itu emang ada kayak satu tempat untuk dia berendam ya. Kalau untuk perawatan James biasanya aku mandiin pakai sikat gigi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.